Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setiamukti dari kelas 12 BDB 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan iptek di bidang hukum. Apa itu iptek sendiri? Iptek singkatan dari Ilmu Pengetahuan Teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi adalah sebuah informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang teknologi. Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang hukum antara lain: 1. Banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kedua, penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang ketiga, dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. Karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses tentang hukum yang ada di negara. Yang keempat, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kelima, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang keenam, mengangkat nilai-nilai demokrasi. Yang ketujuh, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Dampak negatif dari perkembangan ilmu teknologi di bidang hukum adalah: 1. Banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. Yang kedua, banyaknya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang kelima, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang keenam, timbulnya gelombang demokratisi akan kebebasan. Dan yang ketujuh, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran norma kesusilaan dan hukum, tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin kesini semakin meningkat dan tahun demi tahun semakin melonjak. Korbannya bukan lagi dari kalangan dewasa, bahkan remaja, anak-anak, sampai ke balita. Fenomena ini sudah menjadi global di setiap negara. Yang lebih mirisnya lagi, pelaku dari kejahatan tersebut biasanya dari lingkungan terdekat si korban, bisa dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan sosial anak. Menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2019, kasus tersebut semakin melonjak hingga 2.275 korban. Dalam kasus ini, biasanya paling banyak terjadi pada anak-anak. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak memiliki sosok yang lemah, mudah dibujuk, polos, dan mereka tidak tahu apa-apa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan tentu tidak bisa dibiarkan, karena kasus tersebut melanggar norma moral dan hukum, juga melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis bagi anak-anak maupun orang dewasa. Tindakan kekerasan seksual kepada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Anak yang menjadi korban tersebut secara emosional akan mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual adalah peran orang tua itu sendiri. Orang tua, baik itu ibu, ayah, kakak, saudara laki-laki, maupun itu harus mengawasi putra-putrinya maupun adik-adiknya untuk mencegah kekerasan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga sangat berperan penting dalam kasus ini, karena anak-anak sebagai penerus bangsa kita, anak-anak penerus masa depan kita, anak-anak yang akan mengayomi kita suatu saat nanti. Anak adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius, karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan bangsa. Semoga hal ini dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.